Keberangkatan, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marjuki. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya untuk support channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe. Sahbudin terkurung di kursinya dengan gelisah. Makalah seminar berulang kali dibolak-baliknya. Setiap kali dicobanya memusatkan perhatian pada tanya jawab yang sedang berlangsung. Tapi setiap kali pula pikirannya kembali buyar. Seperti dilanda mimpi-mimpi. Begitu banyak mimpi melintas, tak putus-putus mengejutkannya. Membuatnya letih dan ingin memejamkan mata untuk mengusir semuanya. Tapi mimpi tetap datang walau matanya telah tertutup rapat. Di baris pertama dari depan, di kursi paling ujung, Widati menyimak jalannya seminar dengan serius. Masalah intensitas belajar dan tanggung jawab ilmiah mahasiswa menarik perhatiannya betul. Sudah beberapa lama dia mengamati gejala ini. Begitu banyak sarjana memperoleh ijazah tanpa sungguh-sungguh mendalami bidang studinya. Begitu banyak sarjana tidak mampu berpikir secara ilmiah. Begitu sering lulusan perguruan tinggi tidak siap pakai. Tetapi memang tidak mudah menyusun metode perkuliahan yang mampu memaksa mahasiswa benar-benar menghayati ilmu yang dipelajarinya. Dan untuk apa susah-susah mempelajari literatur? Kalau sesudah jadi pegawai, segala teori bangku kuliah itu ditinggalkan? Atau untuk apa bersusah payah meraih indeks prestasi tinggi kalau jabatan dan posisi bisa diraih dengan uang, famili, koneksi, atau surat sakti? Mestinya setiap skripsi mahasiswa diajukan dulu sebagai bahan seminar terbuka yang diikuti oleh setiap mahasiswa dan dosen. Dengan demikian, mahasiswa diuji kemampuannya berbicara, menerangkan, dan mempertahankan apa yang sudah disusunnya dalam bentuk tulisan. Itu yang dialaminya sewaktu menjadi mahasiswa di UGM. Tapi tidak semua fakultas mampu melakukannya, apalagi semua universitas. Jumlah mahasiswa yang banyak tidak memungkinkan sistem seminar dilaksanakan. Mutu skripsi lalu hanya bergantung pada dosen pembimbing. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh seorang dosen pembimbing kalau dia harus menangani 20-50 skripsi sekaligus? Sementara dia masih harus memberi kuliah di sana-sini, menghadiri seminar ini itu, terlibat kegiatan ilmiah yang tidak pernah selesai. Widati menggeleng-gelengkan kepalanya. Pendidikan sama sekali bukan urusan yang mudah. Diambilnya kertas dan ballpoint, disusunnya beberapa hasil pikiran yang akan diajukannya pada termin berikut. Sahbudin belum yakin wanita muda bergaun kuning itu memang Widati. Widatinya dulu. Rambutnya tak lagi panjang dan kacamata tidak membuat wajahnya kelihatan berbeda. Tetapi tak mungkin ada orang begitu mirip dengan Widati kalau bukan saudara kembarnya. Dan Widati tidak punya saudara kembar. Kalau benar dia Widati, ya, aku mau apa? Sahbudin merenung-renung. Memang tidak akan apa-apa. Hanya sungguh tak terduga bertemu kembali dengan masa lalu
setelah segalanya seolah-olah terkubur oleh waktu. Waktu break tiba. Pandangan Sahbudin terhalang oleh punggung orang-orang yang berdiri dari kursinya. 100 orang peserta seminar mengalir ke ruang sebelah, tempat soft drink dan snack menunggu di meja-meja panjang yang sudah diatur rapi. Gaun kuning lenyap dari matanya. Berpikir sejenak, Sahbudin pergi ke pintu masuk ruang seminar, langsung menuju meja penerima tamu. Gadis bermata jeli yang duduk di belakang meja menyambutnya dengan senyum manis. "Boleh saya melihat buku tamu sebentar, Dek?" Sahbudin membalas senyum gadis itu dengan sopan. "Boleh saja, silakan Pak." Sahbudin menerima buku tamu yang disodorkan gadis itu. Membukanya satu persatu. Dibacanya nama demi nama dengan cermat. Buku pertama habis tanpa ada nama Widati. Dengan memupuk harapan baru, Sahbudin membuka buku kedua. Di halaman 1, baris ke-6 dari atas, matanya terhenti. Dalam huruf kecil-kecil yang rapi, tertulis nama yang dicarinya. Insinyur Dr. Randa Widati Maulana. Sahbudin menutup buku tamu dengan perlahan. Dikembalikannya kepada gadis penerima tamu dengan mengucapkan terima kasih. Sambil melangkah ke ruang istirahat, kepalanya disibuki sejumlah pertanyaan. Apa yang akan dikatakannya kepada Widati? Bagaimana keadaan Widati sekarang? Apa reaksi Widati melihatnya kembali? Widati berdiri di sebuah sudut, berbicara santai dengan seorang pria setengah umur. Sahbudin berhenti beberapa langkah di depannya, menatap langsung ke mata Widati. "Widati?" sapanya dengan sopan. Widati memandang lelaki di depannya dengan tidak berkedip. Matanya memancarkan rasa kaget yang sangat. Ekspresi antara kebahagiaan dan penolakan. Mata bening itu untuk sejenak senyap, lalu perlahan-lahan hidup kembali bersama dengan senyum yang mengorak di bibir. "Mas Bud, gak nyangka akan bertemu di sini. Apa kabar?" Sahbudin tersenyum, menjabat tangan Widati dengan erat. "Baik, kau bagaimana?" "Baik juga. Oh ya, kenalkan dulu, ini Bapak Profesor Wiweko dari Ditjen Pendidikan Tinggi. Kenalkan Pak, teman lama saya dari Jogja, Mas Sahbudin Doktorans." Kedua lelaki itu bertukar jabat. Anak buahnya Pak T. Yakub ya? Saya dulu temannya main bola, waktu masih sama-sama muda. Mari, silakan. Saya ada soal penting dengan Pak Setiabudi. Lagi pula, ketemu teman lama tentu lebih enak ngobrol berdua." Sambil tertawa ramah, sang profesor meninggalkan Widati berdua dengan Sahbudin. Widati berdiam diri. Pertemuan dengan Sahbudin begitu tiba-tiba dan tak disangka, membuatnya sejenak kehilangan keseimbangan diri. Hanya karena usia yang telah matang saja, maka dia tetap mampu menunjukkan sikap tenang. "Aku sungguh tak menyangka akan ketemu Mas Bud di sini," ulangnya. Kali ini lebih perlahan. "Aku memerlukan melihat daftar tamu lebih dulu sebelum berani menyapamu," sahut Sahbudin nada rendah. Apakah aku begitu banyak berubah?" "Tidak, kau hanya kelihatan lebih matang." "Oh," Widati tertawa.
Tidak ada orang yang selalu sama dari waktu ke waktu, bukan? Aku mungkin termasuk orang yang paling larut dalam pusaran waktu. Mas Budi di mana sekarang? Pertanyaanmu tidak definitif. Apanya yang di mana? Tempatku menginap, rumahku, kerjaku, atau apaku? Widati mengangkat tangan dengan senyum kalah. Diam-diam Sahbudin mengawasi gerak-geriknya yang kini tampak yakin dan luwes. Ini lebih dari Widati yang dulu, pikirnya dengan kagum. Semuanya saja, sahut Widati, selalu dengan senyum tiap kali berbicara. Keinginan taumu sudah beranak cucu rupanya. Tapi baiklah, aku masih di kota kita dulu. Bulu mata Widati bergerak mendengar Sahbudin menyebut kota kita dulu. Tapi segera disamarkannya dengan langsung bertanya, masih di fakultas? Tak ada tempat yang lebih menyenangkan aku selain di sana. Kau tahu, sejak dulu aku selalu ingin menambah ilmu. Tapi sekarang aku lebih banyak menghabiskan waktu di lembaga penelitian. Kau sendiri? Oh ya, aku baru tahu, gelarmu sudah bertambah panjang. Dari psikologi? Iya, tepat seperti cita-citamu dulu. Widati berusaha tidak mendengar kalimat Sahbudin yang terakhir. Sebagaimana dia selalu berusaha tidak mendengar pembicaraan yang berkaitan dengan dulu. Aku mewakili Fakultas Psikologi di seminar ini. Kebetulan aku menjabat pembantu dekan 1 di sana. Sahbudin mengangguk. Tidak heran. Sejak dulu dia yakin Widati mampu memangku jabatan seperti itu. Aku khawatir kau capek berdiri terus. Sepatumu tinggi. Mau duduk di sana? Sahbudin menoleh ke deretan kursi yang ada di sepanjang dinding. Tentu, Widati tersenyum. Sambil membawa cangkir kopi, mereka menuju ke kursi. Mutia baik-baik saja bukan? Widati bertanya sambil jalan. Sejenak urat-urat tubuh Sahbudin menegang. Dia tak sedikit pun berharap Widati menyebut-nyebut istrinya. Tetapi Widati telah menyebutnya dengan tenang dan enak. Baik, Sahbudin menjawab pendek, seakan ingin lari dari pertanyaan itu. Anak kalian tentu sudah besar-besar. Sahbudin sungguh tak mengerti mengapa Widati berkeras kepala menanyakan tentang rumah tangganya. Kalau itu hanya untuk sopan santun Widati, lebih baik tidak usah. Ketentraman hati terlalu mahal dikorbankan hanya untuk sopan santun. Tetapi Widati memandangnya dengan tenang, dengan wajah jernih yang tak mencerminkan penipuan hati. Yang tampak dari wajah itu adalah kedalaman jiwa, kepasrahan batin. Begitulah, yang besar sudah 9 tahun. Adiknya 6 tahun. Kuharap kau pun... Sahbudin tidak tahu bagaimana sebaiknya mengakhiri kalimatnya yang terputus. Widati tersenyum, menggeleng. Kau lihat namaku di buku tamu bukan? Aku masih memakai nama ayahanda. Pancaran wajah Sahbudin sukar ditebak. Yang jelas bukan gembira atau bahagia. Lebih dekat pada kebalikan dari itu. Maaf Wid, aku tak tahu mengapa orang selalu minta maaf kalau sudah terlanjur bertanya, lalu tahu aku belum menikah. Maaf hanya kita minta kalau kita menyakiti hati orang lain atau membuatnya sedih bukan? Aku sama sekali tak merasa apa-apa. Ini masih Widati yang dulu.
pikir Sahbudin dengan kagum. Widati yang penuh harga diri, yang tak mau dikasihani. Setidak-tidaknya itu kan kurang sopan. Widati mengangkat tangan dengan senyum, meminta Sahbudin melupakan apa yang barusan mereka bicarakan. Oh ya, aku sedang sibuk mengumpulkan dana saat ini. Kalau Mas Bud punya sisa uang kecil, tentu jadi amal kalau disumbangkan padaku. Dana apa? Aku punya tanah di Jakarta Timur, tapi belum ada biaya untuk mendirikan rumah. Rumahku terlalu sempit untuk menampung anak-anak itu. Anak-anak? Sahbudin tak mengerti. Oh, jadi aku belum cerita. Begitulah, sekalipun belum menikah, saat ini aku mengasuh 15 orang anak. Ya, mudah-mudahan jadi amal. Selain itu, aku memang mencintai mereka. Mereka membuat rumahku hidup dan semarak. Sahbudin merenung. Maksudmu, kau mendirikan panti asuhan? Belum sebaik yang kuinginkan, tapi untuk sementara cukuplah. Sahbudin berdiam diri. Dia ingin marah, ingin sekali marah. Dan satu-satunya orang yang ingin dimarahinya adalah dirinya sendiri. Kau membuat aku malu, katanya dengan rendah. Semua rencanamu terwujud. Aku tak satu pun. Rencanaku berbeda dengan rencanamu, Mas Bud. Rencanamu besar dan menyangkut banyak pihak. Nah, rencanaku lahir hanya dari ketidakberdayaan. Sahbudin tersenyum masam. Baru sekarang ini aku percaya, kata-kata hiburan memang bisa menghibur. Sejak dulu Mas Bud begitu, selalu menyalahkan diri sendiri. Widati berkata perlahan. Suara lembut gadis pembawa acara memberitahukan agar peserta seminar segera kembali masuk ruang sidang. Waktu break sudah habis. Widati melihat jam tangannya, cepat-cepat berdiri. Kurasa kita harus kembali ke ruang sidang, Mas Bud. Sahbudin mengikuti berdiri. Wid, ditatapnya Widati dalam-dalam. Bisakah kita bertemu sesudah seminar ini nanti malam? Sejenak Widati berpikir. Lalu dengan senyum penuh permintaan maaf, digelengkannya kepalanya. Sayang sekali aku sudah terikat janji dengan beberapa orang. Maaf Mas Bud. Tak apa. Sahbudin menggelengkan kepalanya, mengharap Widati tidak merisaukan permintaannya barusan. Hampir semua peserta seminar sudah kembali ke ruang sidang. Widati tergesa-gesa kembali ke kursinya. Dihempaskannya nafasnya sepenuh dada. Selama 1 menit, dia menatap lantai tanpa bergerak ataupun berkedip. Mengosongkan segala pikiran tentang Sahbudin dari benaknya. Lalu dengan memaksakan diri, diangkatnya kepalanya. Mencoba masuk pada suasana sidang. Di belakang, Sahbudin duduk berdiam diri. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.